Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru peserta pelatihan program Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan Jurusan Tata Busana. Apa kabarnya ini Bapak Ibu di siang ini? Baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Baiklah, sebelum mulai kita berdoa untuk kelancaran IHT kita hari ini. Saya minta Bapak Kahar untuk memimpin doa. Kepada Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa sedang kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak. Gimana kalau sebelum memulainya kita ice breaking dulu ya? Iya boleh Bu. Ya. Bu Veranita mungkin bisa kita. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu semua, kita coba ice breaking. Kita nyanyi lagu anak-anak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, melodinya yang seperti itu. 2, 3, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ayo semua ikut tepuk tangan. Oke. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita ulangi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, petik jari. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Wah, kita sama-sama sekali ini siang ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke presentasinya saja ya Bu. Presentase yang pertama. Baik, Ibu. Itu ada modul ajar. Mengenai materi mengenai modul ajar yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, konsep modul yang akan dipresentasikan oleh Ibu Veranita. Selanjutnya yang kedua, komponen modul yang akan dipresentasikan oleh Pak Kaharudin. Yang bagian ketiga mengenai prinsip pengembangan modul yang akan dipresentasikan oleh Ibu Ani Mulyani. Dan yang bagian terakhir ada penyusunan modul yang akan dipresentasikan oleh Ibu Nusari. Baiklah Bapak Ibu, kepada Ibu Veranita saya berikan kesempatan untuk presentasikan materi yang sudah dibuat Ibu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Oh tidak. Sudah tampilkah Ibu? Belum ya? Aduh, mana tadi? Share screen Bu, diputar-putar dulu mouse-nya, nanti ada tulisan share screen warnanya hijau. Sudah, tapi filenya, oh ini. Mana Pak? Aduh. Tampilkah? Belum, Bu. Waduh, Geraldine. Mana ya filenya? Waduh, cut dulu, Bu. Mana ya? Oke, Bu. Silahkan, Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk konsep model belajar adalah berupa sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasaran.
Adapun capaian pembelajaran untuk di jurusan tata busana kita mengenal ada 9 elemen. Nanti kita bisa tentukan dalam proses pembahasan pembelajaran kita masing-masing. Selanjutnya modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Demikian, adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Vera. Ya, Ibu. Sudah dengan memaksimalkan untuk presentasenya. Ya, kepada Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan siapa yang ingin bertanya? Ya. Ya, Ibu Apakah Ani. modul ajar sama dengan RPP? Apakah modul ajar itu sama dengan RPP? Ya, terus yang selanjutnya Ibu Bu Nusari? Saya fase E itu yang disebut dengan fase E itu kelas berapa? Baik, saya akan coba menjawab pertanyaannya Ibu Ani Mulyani. Nah, modul ajar itu adalah lebih lengkap daripada RPP. Kalau zaman dahulu kita mengenal RPP itu hanya sebatas garis besar penuntun, kita mengajar 1 hari situ saja. Tapi kalau modul ajar itu lengkap mulai dari sarananya, prasarananya, elemennya, sampai dengan ke proses asesmennya. Dan untuk pertanyaan Ibu Lu, untuk fase E itu kita diajarkan untuk kelas 10. Jadi untuk konsep pembelajaran kompetensi dasar di jenjang SMK. Itu yang nanti akan kita terapkan. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, Ibu Vera. Terima kasih. Terus tadi saya tambahkan sedikit yang untuk Ibu Nusari ya. Jadi di program ini kita dimulainya dari kelas 10 ya Ibu. Jadi kita mulai dari fase E, fase E-nya dimulai dari kelas 10. Terus yang kedua tadi ada komponen modul ajar yang akan dipresentasikan oleh Pak Kaharudin. Pada Bapak, saya persilahkan Bapak. Iya Bu, terima kasih. Sudah muncul Ibu? Sudah. Ya, baik Ibu. Selanjutnya saya akan menampilkan mengenai komponen daripada modul ajar. Langsung saja. Ya. Jadi untuk komponen modul ajar di sini ada 3, ada informasi umum, komponen inti, kemudian lampiran. Dari setiap komponen tersebut terdiri dari beberapa poin, dan pada kesempatan ini saya akan menampilkannya kepada Ibu semua. Komponen modul ajar, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen dalam proses penyusunan.
Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Selanjutnya, pertama kita masuk di informasi umum. Informasi umum di sini ada beberapa poin. Pertama, identitas modul. Di sini terdapat beberapa informasi tentang modul yang kita buat. Pertama, nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, ya tentunya kita ya di SMK ya Bu ya. Kemudian kelas yang kita ajar, misalnya kelas 10. Kemudian alokasi waktu. Untuk alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian selanjutnya bagian kedua, kompetensi awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang akan dirancang. Profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Selanjutnya, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menu kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana dalamnya termasuk mata pelajaran, sumber bahan ajar, lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lanjut, target peserta didik. Nah, peserta didik yang menjadi target itu peserta didik reguler, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang berbeda, misalnya dia suka dengan audio dan yang lain. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi. Lanjut, model pembelajaran. Nah, di sini model pembelajarannya bisa dalam bentuk PJJ daring ataupun PJJ luring ataupun blended learning. Blended learning ini penggabungan antara PJJ luring dan daring. Kemudian komponen inti. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Pertama ada tujuan pembelajaran. Ini harus mencerminkan hal-hal penting dalam pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Lanjut, pemahaman bermakna. Ini maksudnya pemahaman bermakna informasi tentang agar peserta didik yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Lanjut, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sini contohnya misalnya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Yang kedua, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita, apa yang kamu usulkan? Kegiatan pembelajaran. Nah, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan serta opsi pembelajaran alternatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian asesmen. Sini asesmen ada yang digunakan ada asesmen pembelajaran diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, asesmen pada akhir pembelajaran atau sumatif. Kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi pembelajaran mengulang. Kemudian lampiran. Untuk lampiran di sini ada lembar kerja peserta didik,
bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Terima kasih Ibu atas segala perhatian. Inilah mungkin penjelasan singkat dari komponen modul ajar. Ya, mungkin ada pertanyaan sejauh ini. Terima kasih Pak Kahar atas presentasinya. Kepada Bapak Ibu, kepada Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Dan Ya, Bu. oh ya, Ibu Nusari, disilahkan Ibu. Pak Kahar, izin bertanya. Iya, Bu, silakan. Dari ketiga komponen itu, apakah boleh salah satu itemnya tidak diisi? Apakah semua itu harus diisi di dalam modul ajar nantinya? Terima kasih, Bapak. Iya, Bu. Ada lagi? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Bapak. Ya, untuk untuk komponen modul ajar ini, untuk beberapa komponen tersebut terlihat beberapa poin. Ya, kita mengisi sesuai dengan apa yang kita butuhkan di sekolah kita. Dan saya kira untuk di komponen modul ajar ini sangat penting untuk bagaimana setiap poin ini kita isi, karena pasti kita butuhkan. Mungkin kalau ada salah satu di antaranya ada yang kurang daripada modul ajar kita ini, tentunya itu kurang maksimal dalam penyusunan daripada modul ajar kita. Jadi mungkin untuk saya pribadi, ini modul ajar sebaik setiap komponen ini kita lengkapi. Atau mungkin dari Ibu yang lain ada tanggapan? Ada yang ingin berpendapat? Ya, di sini saya tambahkan sedikit. Jadi, 3 komponennya itu memang harus wajib diisi dan harus dimiliki untuk modul tersebut. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak ada, nanti satu komponennya hilang. Seperti itu ya, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Kita lanjut ya, Pak. Yang ketiga ada Ibu Ani Mulyani dengan materi prinsip pengembangan modul. Ada Ibu, disilahkan. Silahkan Bapak Kahar untuk di stop share-nya dulu. Ibu Nusari bisa dibantu. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan modul ajar. Prinsip pengembangan modul ajar ini kita harus melalui pendekatan, ada pendekatannya ya. Pendekatannya harus memperhitungkan satu, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Jadi karena kita di SMK ini memulai dari fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Terus yang harus kita perhitungkan lagi yang kedua yaitu perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiganya, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Ya, harus kita perhatikan karena setiap individu dari peserta didik kita itu dibangun
dari latar belakang, background, sosial, keluarga, dan sebagainya yang sangat berbeda. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang itu. Selanjutnya, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Jadi kita nggak boleh misalnya intelektualnya aja yang tinggi, sedangkan sosialnya terbelakang gitu. Jadi harus berimbang gitu antara intelektual dan sosial. Selanjutnya, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi kita harus bedakan antara kematangan di fase E dan di fase F. Kita harus bisa membedakan mengajar di kelas 10 dan mengajar di kelas 11 atau 12. Untuk selanjutnya ada empat kriteria yang harus dimiliki dalam menyusun modul ajar. Yang pertama itu esensial. Esensial yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua yaitu menarik, bermakna, menantang. Maksudnya menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi kita harus bikin semenarik mungkin, sebermakna mungkin, dan semenantang mungkin. Kriteria yang ketiga yaitu dalam menyusun modul ajar itu kita harus relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu yang dan tempat peserta didik berada. Misalnya, harus dibedakan pembelajaran misalnya di Jambi dengan kalau saya di Jambi. Jadi misalnya kalau ada mengajar misalnya batik itu kan jadi mengangkatnya motif-motif yang ada di Jambi. Jadi nggak bisa kita selain untuk pengetahuan aja kalau yang tapi kita harus kalau memperluas yang ada di tempat kita, misalnya mengembangkan motif misalnya saya di Tanjab Timur, jadi yang dikembangkan motif Tanjab Timur kayak gitu. Yang kelima yaitu kriterianya berkesinambungan. Jadi harus ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Mungkin itu untuk prinsip pengembangan modul ajar. Ada yang ditanyakan? Kawan-kawan? Ya, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk Ibu Ani Mulyani. Kalau nggak ada, dilanjut saja. Dan kalau ini kan udah paham semua ya, kalau untuk kriteria tuh mungkin. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Ani Mulyani. Selanjutnya, ini bagian yang terakhir nih. Ada materi penyusunan modul ajar yang akan dipresentasikan oleh Ibu Nusari. Pada Ibu Nusari, silahkan.
Mic-nya, Bu. Mic-nya. Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu. Hari ini, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang prosedur penyusunan modul. Seperti yang kita ketahui bahwa prosedur penyusunan modul itu ada 6 tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru. Terus analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, serta analisis kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan analisis kondisi dan kebutuhan ini, guru perlu mengetahui kondisi dari peserta didik itu baik dari karakter kehidupan di rumahnya, latar belakang kehidupannya, maupun sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya. Sehingga untuk pengembangan dan penyusunan modul ini diserahkan kepada guru masing-masing sesuai dengan kemampuan dan tingkat kreativitas guru tersebut. Terus prosedur yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk identifikasi ini guru harus memahami dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri, di mana profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai nanti di akhir fase pembelajaran. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, seperti yang kita sudah tahu. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Terus yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, dari dimensi profil pelajar Pancasila itu, kita dapat lihat pada elemen dan di deskripsi capaian pembelajarannya. Nah, dari dimensi itu kita bisa menentukan tujuan dari pembelajaran kita. Terus prosedur yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul. Maksudnya, guru dapat menentukan alur tujuan pembelajaran. Dari mana kita dapat alur tujuan pembelajaran itu? Yaitu, di awal kita sudah mengetahui elemen yang akan kita ajarkan. Kemudian dari elemen itu kita turunkan menjadi, di dalam elemen itu sudah terkandung capaian pembelajaran yang harus kita dapatkan di akhir fase. Dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah itu baru kita membuat perangkat modul ajar. Nah, alurnya itu sebenarnya ada 3, yang seperti yang saya jelaskan tadi, dari elemen, capaian pembelajaran, terus dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran, dan yang habis alur tujuan pembelajaran menjadi perangkat modul ajar. Terus prosedur yang selanjutnya itu susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kahar tadi, komponen dari modul itu ada 3, yaitu informasi awal, kompetensi inti, dan lampiran. Nah, untuk kompetensi inti itu sebenarnya boleh kita kembangkan sesuai dengan keadaan dan suasana di sekolah kita. Paling enggak sesuai dengan kompetensi inti yang sudah ada sudah baik, tetapi kalau umpamanya ditambahkan alangkah baiknya. Terus prosedur yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Nah, setelah modul ajar itu disusun sesuai dengan komponennya, sudah berisi dimensi profil pelajar Pancasila, baru dilaksanakan di pembelajaran di kelas. Nah, setelah selesai pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, untuk evaluasi ini, setelah modul itu digunakan dalam pembelajaran, Bapak Ibu dapat mengevaluasi efektivitas modul ajar yang Bapak Ibu buat.
Terus tindak lanjutnya seperti apa dalam pembelajaran berikutnya. Apakah modul itu diteruskan atau ditambahkan atau seperti apa. Nah, itulah perlunya evaluasi dan tindak lanjut dalam modul ajar yang kita buat. Mungkin itu penjelasan saya mengenai prosedur penyusunan modul ajar. Ibu fasilitator, apa perlu saya screen untuk contoh modul yang sudah kelompok kami buat? Ya, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kemarin kelompok kami sudah membuat modul ajar dan ini sudah sesuai dengan komponen yang ada di modul. Mungkin ada masukan dari kelompok lain atau ibu-ibu atau bapak yang lain tentang modul yang sudah saya tampilkan. Terima kasih. Mohon masukan dan sarannya. Bagaimana dengan alokasi waktunya, Ibu? Baik Pak Kahar, untuk alokasi waktunya belum saya cantumkan karena kami belum berdiskusi dengan teman-teman di sekolah untuk alokasi waktunya, karena saya ngambil satu elemen saja. Kami perlu diskusikan untuk alokasi waktunya, apakah untuk elemen ini diperlukan waktu yang lebih banyak atau gimana. Mungkin nanti alokasi waktunya kami tentukan setelah berdiskusi dengan teman-teman di sekolah. Seperti itu Pak Kahar. Terima kasih, Ibu. Ya. Ibu Tri mohon izin. Saya mohon izin dulu untuk menonaktifkan dulu kameranya. Oh iya, siap Pak. Saya mau sholat dulu. Oh, dipersilakan Bapak. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Ibu Fasilitator atau apa yang perlu saya tambahkan? Mengenai alokasi waktu tadi ya Bu, itu nanti hasil keputusan bersama di sekolah saja. Di sekolah masing-masing ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Tadi Ibu Nusari ya? Sudah presentase yang terakhir. Terus ini Ibu, mukanya sudah tegang-tegang. Kita bisa ice breaking dulu nggak Bu? Bu Vera, dipersilahkan. Oke, siap. Kita ice breaking dengan nyanyi dan gerak sedikit ya. Oke. Lagunya up and down and shake, shake, shake. Nah, up itu ngangkat tangan, down itu ke bawah, shake itu dada-dada, round, baru shake, dada-dada. Oke? Paham ya? Oke, kita nyanyikan 2, 3, ya. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right, shake to the left. Turn around and shake, shake, shake. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Udah paham kan? Oke, 2, 3, ya. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the right, shake to the left. Turn around and shake, shake, shake. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Veranita. Sama-sama Ibu. Ya, sekian materi IHT kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua. Terus untuk selanjutnya kita lanjut di pembelajaran asinkronus ya Bapak Ibu. Saya akhiri materi kita hari ini. Selamat siang.